Jenis dan manfaat inovasi. Jenis inovasi yang pertama adalah penemuan, yaitu adalah kreasi suatu produk, jasa, atau produk baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Konsep ini cenderung disebut revolusioner. Contohnya adalah penemuan pesawat terbang oleh Wright bersaudara atau penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell. Yang kedua adalah pengembangan, yaitu pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Jadi dari produk atau proses yang sudah ada itu tinggal dikembangkan ke arah yang lebih baik lagi. Contohnya, McDonald yang sebelumnya customer itu membawa pulang makanannya harus masuk ke toko, sekarang dapat take away lewat drive-thru. Yang ketiga adalah duplikasi, yaitu peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang telah ada. Jadi meskipun demikian, duplikasi bukan semata-mata meniru, melainkan menambahkan sentuhan kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Contohnya adalah duplikasi perawatan gigi oleh Dentaline. Jadinya itu perawatan gigi untuk anak-anak yang sebelumnya anak-anak takut ke dokter gigi, itu bagaimana Dentaline itu menyulap tempatnya itu menjadi yang unik sehingga anak-anak tidak takut ke dokter gigi. Yang keempat adalah sintesis. Itu adalah perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan dan dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan dengan cara baru. Misalnya sintesis arloji pada jam tangan Xiaomi. Jadi tidak hanya sebagai penunjuk waktu, tetapi dapat mengukur kecepatan lari dan mencatat detak jantung, sehingga dengan kegunaannya tersebut dapat menarik konsumen secara lebih luas. Ini adalah manfaat inovasi. Yang pertama adalah mengurangi biaya, yaitu inovasi juga bertujuan untuk membantu mengurangi biaya, terutama biaya tenaga kerja. Misalnya, saat ini banyak mesin atau peralatan itu dibuat dapat menggantikan tenaga manusia dalam proses produksi. Dengan adanya mesin dan peralatan ini, biaya tenaga kerja untuk produksi akan berkurang. Selain itu, penggunaan mesin dan peralatan dalam proses menghasilkan barang atau jasa itu akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Yang kedua, itu menciptakan pasar baru. Dengan lebih banyaknya produk bernilai tinggi sebagai inovasinya, ini akan menciptakan pasar baru di masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas. Jadi secara umum, tujuan inovasi itu di berbagai bidang adalah untuk meningkatkan kualitas dan nilai barang yang ada, baik itu produk ataupun jasa. Dengan inovasi terbaru, diharapkan produk ini memiliki kelebihan dan kelebihan itu dapat berharga dari sebelumnya. Yang keempat, itu dapat memperluas jangkauan produk. Salah satu contohnya bisa kita lihat dari bisnis e-commerce, yaitu pengusaha itu memperluas jangkauan produk mereka dengan memanfaatkan internet yang dapat diakses oleh orang banyak, sehingga akan menghasilkan pelanggan potensial. Yang kelima, itu mengurangi konsumsi energi. Manusia selalu ingin menghemat penggunaan energi. Nah, itu sebabnya itu banyak inovasi yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Salah satunya adalah keberadaan sumber energi terbarukan yang dimanfaatkan dari alam, seperti matahari, angin, air, sebagai sumber energi listrik. Manfaat yang terakhir, nomor 6, itu mengganti produk atau layanan. Inovasi juga bertujuan untuk menggantikan produk atau layanan yang dianggap kurang efektif atau efisien. Salah satunya adalah kita bisa melihat inovasi yang terjadi pada sepeda motor yang kini lebih hemat bahan bakar. Sekian dulu pembelajaran bab inovasi pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan pada pembelajaran ekonomi kreatif selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.